Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family, channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Halo guys, lagi di kota Depok nih. Mau review hotel dekat kampus Universitas Indonesia. Teman-teman yang lagi ada keperluan menghadiri wisuda atau mau ujian masuk PTN yang lokasinya di dalam kampus UI, hotel ini bisa jadi pilihan. Nama hotelnya The Margo Hotel Depok. Lokasinya ada di Jalan Margonda, nggak jauh dari exit tol dari arah Jakarta. Nah, sekarang kita udah nyampe di depan hotelnya. Ambil arah lurus ke jalan menanjak menuju area drop off. Kalau tadi belok ke kiri itu arah ke mall. Di sini ada security check. Tampilan hotelnya keren ya guys. Hotel The Margo pertama kali dibuka tahun 2015 dan ini adalah hotel bintang 4 pertama di Depok. Kami nyampe sini jam 1, belum waktunya check-in sih. Jadi kita turunin koper dulu. Saya dan Bocil masuk lobi, sementara Paksu lanjut menuju tempat parkir. Gedung Hotel The Margo City terdiri dari 18 lantai. Berada satu kawasan dengan Mall Margo City. Bahkan dari hotel ini ada jalan connecting menuju mall. So, nggak perlu repot-repot lagi nih keluar hotel, cari parkiran lagi jika mau jalan-jalan ke Mall Margo City. Di seberangnya juga ada Mall Detos, Depok Town Square. Dan ini area parkirnya nih, berada di basement. Dari basement ini ada akses menuju lobi menggunakan lift. Nah, kalau dari depan, dari area drop off tadi, seperti ini nih tampilan lobi hotelnya. Mewah, keren, bagus, kinclong. Dan sekarang kita mau langsung aja mengurus proses check-in. Berhubung masih jam 1 siang, saya sih ya nggak apa-apa kalau ternyata belum bisa check-in, jadi registrasi dulu aja. Tapi ternyata kita bisa dapat early check-in loh. Dan perlu mencantumkan nomor plat kendaraan supaya dapat free parkir saat mengisi form tadi. Nah, di lobi ini ada dekorasi nuansa Ramadan. Untuk foto-foto bagus ya, dan ada beberapa spot sitting area. Dan waktu itu kami langsung dapat kunci kamar, nggak diminta uang deposit. Masing-masing kamar dapat 2 kunci. Dan waktu itu kan kami sewanya 2 kamar, request connecting room. Dapat kamar di lantai 12. Nah, ini kita udah nyampe di lantai 12. Langsung aja yuk kita menuju kamarnya dan kita akan room tour kamar tipe deluxe. Dengan harga sewa waktu itu dapat 900.000 per malam termasuk sarapan untuk 2 orang. Harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Kita mau masuk kamar nomor 1210. Ini tipe kamar deluxe twin bed. Kasur ukuran 1,2 meter x 2 meter masing-masing. Di depan bed ini ada karpet. Jadi karpetnya itu nggak semuanya menutupi lantai ya guys. Jadi hanya sebagian aja kecil di depan bed. Bisa untuk duduk-duduk di karpet supaya nggak dingin gitu. Wah, Bocil tuh happy banget ya. Langsung cobain tempat tidurnya. Dan ukuran kamarnya ini cukup luas, yaitu 32 meter square. Bantalnya ada 2 di masing-masing bed. Ada telepon dan disediakan pulpen, juga kertasnya. Lampu tidur ada di kanan kiri ranjang. Colokan listrik juga ada di sebelah bed. Ayo, siapa yang hobi rebahan sambil scroll sosmed, padahal handphonenya masih di charge? Itu sih saya. AC-nya AC sentral.
Nah, di pojok ruangan tersedia meja kerja dan juga kursinya. Ada cermin di dinding depan meja kerjanya. Cukup nyaman sih guys menginap di sini. Karena bersih dan juga desain kamarnya gak terkesan jadul gitu, meskipun hotel ini umurnya udah sekitar 10 tahun ya. Ini televisinya ukuran 40 inch, belum smart TV, tapi TV ini sudah dilengkapi STB, jadi bisa nonton YouTube juga. Kalau sedang berada di kamar sambil rebahan bisa sambil menonton YouTube. Kemudian komplimenterinya kita dapat kopi, teh, gula, ya standar hotel lah. Kemudian creamer, ada gula diet juga, dan ada 4 botol air mineral kemasan botol beling. Di kamar sebelahnya sih waktu itu dapat 6 botol ya, tapi kalau yang di sini kenapa 4 botol? Di kamar sebelah ada tambahan 2 botol lagi di meja wastafel kamar mandi. Kok defaultnya sebenarnya 4 botol atau 6 botol nih? Kemudian di dalam lemari ada kantong laundry dan juga 2 pasang slippers. Ada beberapa hanger. Nah, di lemari yang satunya ini kosong ya. Ini ada slot untuk menaruh kunci kamar, untuk menyalakan lampu gitu. Dan sekarang kita lihat kamar mandinya nih guys. Kamar mandinya ukurannya cukup luas nih dan bersih ya guys, itu sih yang penting. Dapat body lotion juga, kemudian ada sabun cuci tangan bulat, dan ada sanitary bag, shower cap, cotton bud, dan 2 dental kit. Disediakan juga tisu. Semuanya dikemas dalam kotak kardus gitu guys. Ada hair dryer, dan pastinya klosetnya kloset duduk, nggak ada bidet, tapi ini eco washer gitu. Dan untuk area showernya disekat pintu kaca. Showernya itu hanya ada 1, yaitu hand shower. Sabun, sampo ada di atas ambalan, dan anduknya itu disediakan 4 buah, 2 yang besar dan 2 yang kecil. Di dalam area shower ini ada jendela, dan untuk privasi dipasang tirai yang digulung gitu. Kamar mandinya ini nggak bisa dikunci ya pintunya, hanya bisa digeser gitu aja. Dan sekarang kita lihat pemandangan dari jendela kamar di lantai 12. Ini pemandangannya ke arah Jalan Margonda, tapi ke arah samping ya. Dan kita bisa lihat gedung Gramedia. Jadi ini bersebelahan dengan toko buku Gramedia ya guys. Dan sekarang kita mau ke kamar sebelahnya melewati connecting door. Waktu itu kan kami request kamar yang terhubung dan dapet ya guys, sesuai dengan permintaan kami, dan kamar yang non smoking. Oh ya, kalau di kamar non smoking ini pastinya kalau merokok itu ada denda 1 juta rupiah. Kamar yang di sebelah ini tipe ranjangnya adalah double bed, ukuran 2 meter kali 2 meter. Lega ya guys. Di kamar yang double bed ini disediakan sofa merah. Kalau yang twin bed tadi kan nggak ada sofanya ya guys. Jadi ini bedanya. Untuk layoutnya sih kurang lebih sama, karena tipe kamarnya juga sama. Televisinya juga sama ukurannya, 40 inch. Dan kecepatan internetnya kencang dan stabil ya guys. Cukup nyaman untuk browsing, untuk download. Ini view dari kamar yang double bed, yang lebih sama aja ya. Dan ini pencahayaan malam di dalam kamar seperti ini.
cukup terang ya guys. Dan pemandangan malam hari dari jendela itu macet. Jalan Margonda itu sering macet ya guys, rame ya lalu lintasnya. Kemudian di lobi ini suasananya seperti ini. Dan ini di area drop off. Di depan hotel di malam hari cukup padat ya guys lalu lintasnya, karena memang ini seberang-seberangan dengan mall. Di seberang itu Depok Town Square, berseberangan dengan Margo City Mall, Depok Town Square-nya. Nah, ini suasana malam, tampilan hotel dari depan. Keren ya guys. Yuk jalan-jalan ke Margo City Mall-nya. Jadi ada akses langsung menuju mall dari lantai LG. Kita akan melewati ruangan meeting atau ballroom di Hotel The Margo. Ada security juga yang standby. Nah, ini kita udah sampai di dalam mall Margo City-nya nih. Langsung ketemu banyak kedai makanan, ada ramen, segala jenis makanan ada nih di sini. Mallnya itu ramai ya waktu itu. Dan kami selain makan malam di sini, juga kami menonton bioskop di XX1. Seru juga loh nonton di Margo City Mall ini. Waktu itu kami nonton film Neza 2. Wah, animasinya itu keren banget tuh filmnya. Tapi untuk alur ceritanya sih saya agak-agak sedikit sempat bosan juga sih di tengah-tengah ya, karena ternyata filmnya cukup panjang, lebih dari 2 jam. Sudah berganti hari nih. Selamat pagi. Ini dia pemandangan dari jendela kamar nih guys. Dan sekarang kita mau menuju tempat sarapan di lantai LG di restoran The Margo. Untuk sarapan tambahan dewasa mulai usia 12 tahun 175.000, sedangkan anak-anak setengah harganya 87.500. Dan waktu itu si Bontot udah kena charge 87.500. Dan area makannya itu ada di indoor maupun di outdoor. Untuk variasi makanannya cukup banyak sih ya guys. Ini makanan utamanya atau makanan beratnya. Porsinya nggak terlalu banyak yang disajikan karena mungkin tamunya waktu itu lagi nggak terlalu banyak, lagi nggak full, dan juga bulan puasa ya guys. Salam toleransi. Kemudian ini disediakan bakwan jagung, ada combro, dan juga ada Indomie ya guys, Indomie rebus, Indomie kuah. Kemudian ada potato wedges, dan juga ada aneka telur ya, omelet gitu, telur ceplok. Dan ini beberapa makanan yang disajikan di dalam apa ya, kayak panci yang warna tembaga gitu. Ada sayur labu siam nih, ini kuahnya lontong sayur. Nah, ini tampilan lontong sayurnya. Kemudian ada makanan Jepang, sushi, dan buah yang belum dikupas seperti jeruk, lengkeng, pisang, dan ada aneka buah potong, semangka, nanas, pepaya, melon, dan juga aneka puding, ada kurma juga, ada kiwi, stroberi, juga ada jamu. Ini area serealnya. Pilihan minumannya cukup banyak. Ada infused water, air mineral, susu, dan aneka jus buah. Nah, waktu itu kami cobain bubur ayamnya nih guys. Diracik sendiri, mana yang mau dibanyakin, pakai abon, pakai suiran ayam. Kemudian ada cakwe,
dan juga ada tongcai. Ini bawang putih ya, tongcai itu ya guys, jadi rasanya asin dan gimana gitu. Kemudian ada emping dan juga kacang. Ini kuah karinya. Kemudian menu pondokannya ada lagi soto Betawi. Nah, kalau ini Indomie kuah nih. Waktu itu saya cobain makan mie dan juga donat. Sekarang kita jalan-jalan menuju area taman. Di area outdoor apa ya, tempat makannya itu ada taman. Nggak terlalu luas sih tamannya, tapi cukup oke lah. Jadi ada nuansa-nuansa hijau. Kita juga melewati kolam ikan dangkal berisi banyak ikan mas yang lincah berenang bolak-balik di sisi kiri kanan jembatan. Nah, sekarang kita mau explore fasilitas hotel yang ada di lantai 3 nih. Kita menuju kolam renang. Kolam renangnya itu semi outdoor ya guys, bersebelahan dengan pool and bistro. Nah, ini view-nya ke Margo City Mall. Ini kolam renang anak-anaknya, kedalamannya 0,6 meter dan kolam renang dewasanya 1,2 meter. Airnya itu air biasa, nggak ada air hangat ya guys. Waktu itu sore-sore sih kami kesini dan lagi nggak ada yang renang. Sore-sore anginnya ya cukup kencang juga sih di sini. Nah, kalau mau pesan makanan bisa makannya di sini nih guys, di pinggiran kolam renang. Disediakan aneka makanan dan juga minuman. Kemudian kita melihat area fitness centernya nih. Buka tiap hari mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ruangannya sih nggak terlalu luas, tapi cukup oke lah. Dindingnya semuanya kaca gitu ya guys. Disediakan peralatan olahraga yang cukup banyak. Kemudian ada toilet juga di dalam area gym. Dan di pojok ruangan disediakan dispenser. Kemudian fasilitas berikutnya adalah fasilitas untuk anak-anak, yaitu Kids Club. Bukanya tiap hari mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Anak-anak wajib didampingi oleh orang dewasa atau mama papanya nih guys. Jadi kalau Kids Clubnya ini berada satu level dengan lobby ya guys. Di ruangan yang membulat itu sekelilingnya itu kaca, full kaca. Di dalamnya ada tenda, ada mainan perosotan dan juga ada meja warna-warni gitu dan mainan masak-masakan. Nah, sekarang kita mau lihat sekeliling hotel ini ada apa aja. Ini dari lantai 12 nih. Di depan lift ini ada pemandangan yang jendela kacanya dari dua sisi. Jadi kita bisa leluasa melihat kota Depok ini nih guys. Ada Mall Margo City dan di seberangnya Mall Depok Town Square. Waktu itu si kakak pengen ke Gramedia, jadi ya oke lah kita jalan ke sebelah. Mau lihat-lihat buku, mau beli. Jadi di lantai 2 ini aneka bukunya. Kalau yang di lantai satunya itu adalah peralatan sekolah seperti tas atau pensil dan lain sebagainya deh. Oke guys, cukup sekian review Hotel The Margo Depok. Terima kasih sudah menonton, semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.